Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Gak ada lembaga secanggih KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebelum KPK ada, 7 lembaga pemberantasan korupsi roboh semua. Dalam kurung Firly Bahuri, orang yang gak disetujui oleh KPK-nya sendiri, gak disetujui oleh banyak masyarakat, ternyata disetujui oleh Pak Jokowi. Itu omongan siapa? Tentunya bukan omongan gua. Itu bukan kata-kata gua, tapi itu dari kontennya seorang stand up komedian, Panji Pragiwaksono. Nah, ini adalah statementnya Panji di video YouTube-nya yang judulnya itu KPK kok TWK. Nah, ada bagian yang gue setuju sekali dengan apa yang Bang Panji sampaikan, tapi ada juga bagian yang ingin gue diskusiin lebih lanjut di sini. Di sini aja dulu. Nah, statement pertama. Bang Panji mengatakan lembaga lain tidak secanggih KPK gitu. Jadi nggak ada lembaga yang secanggih KPK dalam pemberantasan korupsi gitu. Nah, kita harus lihat sejarahnya. Memang awalnya didirikannya KPK untuk menjawab persoalan kemandekan pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan terutama gitu. Nah, setelah reformasi nggak boleh lagi ya praktek-praktek KKN yang berkembang di rezim sebelumnya, Orde Baru itu terjadi, dan para pengambil kebijakan ini, DPR, Presiden, dan berbagai macam lembaga bersepakat untuk membuat lembaga pemberantasan korupsi gitu. Jadi butuh pimpinan gitu, lembaga yang benar-benar dipercaya oleh publik untuk menjadi ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Indonesia yang begitu mengakar ketika itu. Tumbuhlah KPK sebagai kekuatan utama di situ. Karena apa? Karena yang lain memang tidak optimal, memang tujuannya juga itu gitu, karena menjadikan KPK sebagai garda depan agar yang lain juga bekerja gitu dengan standar yang sudah dilakukan oleh KPK gitu. Kalau polisi dan kejaksaan sudah bersih dan dipercaya, maka waktu itu tentunya tidak perlu ada KPK. Atau malah kalau sekarang ini polisi dan kejaksaan kita sudah anggap bersih, sebenarnya sudah bisa dibubarkan gitu, karena memang itu spirit awalnya. Nah, makanya istilah yang melekat kepada KPK itu sebagai sebuah lembaga ad hoc pada awal berdirinya. Ya, jadi itu konsep ad hoc yang cuma dibentuk dalam satu tujuan dalam waktu yang tidak permanen gitu. Itu yang dirancang untuk membuat lembaga KPK ini. Nah, walaupun kemudian pada perkembangannya istilah ad hoc ini dikritisi, salah satunya Ketua KPK sebelumnya Agus Raharjo menolak istilah itu untuk dipakai karena diharapkan KPK ini bisa sampai ke daerah-daerah juga gitu. Nah, coba kita lihat lagi ke awal bahwa KPK ini diharapkan menjadi pembersih sapu ini gitu, karena yakni membersihkan kejaksaan dan kepolisian agar fungsinya optimal kembali dalam pemberantasan korupsi. Jadi KPK diharapkan menjadi pembersih sapu. Kalau sapunya bersih, bersihin lantainya juga akan lebih mudah gitu. Namun banyak yang berpendapat yang terjadi malah sebaliknya gitu. Nah, kalau melihat data dari 1.200 orang lebih yang sudah ditangkap oleh KPK, itu hanya sekitar 34 orang dari unsur jaksa, hakim, dan polisi.
Ya, maksudnya yang membersihkan sapunya ini tadi gitu. Ini sangat sedikit, ya sangat sedikit dibanding dengan birokrat gitu sebanyak 230 orang dan juga 308 orang dari unsur swasta gitu yang ditangkap KPK. Jadi unsur penegak hukumnya nggak dominan sebenarnya, yang mana itu tujuan awalnya. Why? Kok gue jadi kayak Coki Pardede gitu. Nah, alasannya KPK ingin mempercepat pemberantasan korupsi. Ya, jadi itu alasan yang sering dipakai bahwa nggak hanya penegak hukum, unsur penegak hukum, tapi semuanya juga dibabat agar pemberantasan korupsinya cepat gitu. Nah, yang menjadi konsekuensinya ya dari langkah KPK ini untuk mempercepat adalah dukungan publik menjadi begitu besar kepada KPK. Itu penangkapan kader partai politik dan pejabat lainnya ya, pejabat negara yang mana memang dari awal tidak mendapatkan kepercayaan publik. Jadi tentunya menjadi atensi yang lebih menarik gitu untuk publik membicarakan KPK. Jadi ini pejabat-pejabat partai politik yang tadinya memang nggak dipercaya oleh publik ditangkap oleh KPK. Jadi opini heroismenya menjadi begitu menguat gitu. Nah, sehingga tadi Bang Panji mengatakan tidak ada yang lebih canggih daripada KPK. Memang opininya begitu. Kalau kita lihat di dalamnya ya semua lembaga mengaku mereka punya kekuatan dan fungsinya masing-masing tentunya gitu dalam pemberantasan korupsi. Nah, jadi opini heroisme ini karena yang ditangkap memang orang yang bagi publik pun ini sampah gitu. Jadi bagi publik pun orang-orang yang bermasalah gitu. Nah, namun yang harus diingat fungsi awalnya itu tidak berjalan gitu. Memang menangkap polisi dan jaksa ini tingkat atensi publiknya tentu tidak gede-gede banget gitu dibandingkan politisi yang kayak tadi gua bahas. Memang mereka polisi dan jaksa kepercayaan publiknya udah mulai meningkat, nggak seburuk partai politik gitu dan politisi. Nah, tentunya atensi publik tidak akan terlalu besar. Tapi itulah hitohnya KPK sebenarnya. Itulah tujuan awalnya lembaga ini berdiri gitu. Jadi itu yang banyak dilupakan gitu. Nah, dari sinilah awalnya penggoyangan KPK ini terjadi gitu. Ya, gua nggak mau bilang pelemahan. Menurut gua istilah itu agak kaya dengan muatan politis. Gua lebih suka istilah penggoyangan gitu, lebih netral. Sesuatu yang sudah established berjalan menjadi sebuah rutinitas lalu diacak ulang, disusun ulang lagi gitu. Nah, itu bisa dibilang dengan penggoyangan gitu. Gua lebih senang menggunakan istilah penggoyangan. Nah, karena KPK melawan orang-orang yang memiliki wewenang dalam membuat regulasi, dalam membuat kebijakan, dan mana orang-orang yang mengontrol jalannya pemerintahan, jalannya sebuah negara gitu. Mereka bersatu gitu buat ngegas KPK, padahal mungkin tadinya kepentingan mereka itu beda-beda. Jadi yang tadinya mereka tidak terkonsolidasi malah terkonsolidasi gitu. Jadi KPK ini memang lagi menghadapi sebuah kekuatan besar ya, kekuatan yang megang semua regulasi, bikin aturan dan semuanya itu gitu. Nah, untuk cerita heroisme sebagai cerita kepahlawanan tentunya melawan orang kuat ini sangat menarik gitu, sangat bagus. Kayak David versus Goliath. Banyaklah orang-orang kecil yang menumbangkan orang hitam gitu. Itu juga yang kita dapat lihat di banyak film, kejadiannya kayak gitu. Namun dalam praktek pemberantasan korupsi
tentunya ini akan merugikan buat KPK sendiri. Kenapa? Ya mereka yang akan jadi satu-satunya sasaran tembak dari kekuatan besar itu tadi, ya, yang tidak kalah kuat dengan kekuatan yang dimiliki oleh KPK gitu. Ya, ini yang jadi soal. Gimana pun yang bikin aturan tuh partai politik, yang mau jadi presiden itu orang partai politik, jadi pejabat itu orang partai politik gitu. Nah, inilah yang terjadi di KPK. Jadi mereka jadi satu-satunya sasaran tembak karena terjebak dalam narasi heroisme tadi gitu. Ini lepas dari soal baik dan buruk gitu. Di KPK ada yang buruk, ya jelas ada. Itu baru kemarin habis ketangkap orang KPK yang coba main-main, yang kasusnya melibatkan dugaan korupsi wakil ketua DPR Aziz Samsudin, politisi Golkar, ngasih duit ke orang KPK, AKP Robin 3,1 miliar. Nah, dan sementara parpol yang dianggap musuh masyarakat juga musuh KPK, di parpol apakah ada orang baik? Ya gue yakin ada. Siapa? Gue contohin aja satu deh yang paling radikal dan ekstrim, yaitu Bang Fahri Hamzah. Dari dulu beliau bilang bubarkan KPK. KPK ini permainan macam-macam lah, serangan dan kritisismenya terhadap KPK. Tapi sampai hari ini nggak ada ketangkap kan beliau. Ya artinya beliau baik gitu loh. Sejauh ini gue menganggap beliau baik gitu, sampai orang kritis tapi nggak bisa di apa-apain gitu. Memang karena nggak ada persoalan gitu, paling nggak sejauh ini. Nah coba kalau dari awal KPK ini mampu memperkuat kepolisian, kejaksaan secara optimal, ya, tidak terlalu terperangkap dengan narasi heroismenya, mungkin ceritanya akan lain. Sasaran tembaknya paling tidak ada 3 itu kan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK sendiri tentunya. Ditambah lagi kalau lembaga-lembaga lainnya juga menjalankan fungsinya dengan kuat, misalnya BPK, PPATK, dan lain-lain gitu. Jadi sasaran tembaknya jadi banyak dan akan sulit dilawan kalau orkestrasinya sudah seperti itu gitu. Jadi pemberantasan korupsi itu harusnya bukan menjadi brand satu lembaga negara aja, tapi juga itu harus menjadi sebuah orkestrasi yang merupakan sebuah rencana terstruktur, sistematis dan masif gitu untuk pemberantasan korupsi ini. Nah, soal setujuan ini juga jadi poin diskusi buat gua gitu. Yang milih KPK ini kan DPR gitu. Orang yang nggak disetujui oleh KPK sendiri, nggak disetujui banyak masyarakat, ternyata disetujui oleh Pak Jokowi, kata Bang Panji. Nah itu lagi, ini KPK ini yang memilihnya kan DPR. Artinya apa? Artinya ada mekanisme politik dalam pemilihan komisioner KPK dari dulu hingga sekarang gitu. Jadi memilih ketua KPK itu bukan masyarakat atau pegawai KPK, bukan presiden juga gitu. Ya tapi kita di publik kan presiden nggak mau ikut campur kan dalam rangka menjaga independensi gitu argumennya gitu. Nah tapi ya taruhlah kita tahu gitu intervensi itu dapat dilakukan, ya taruhlah ya kita tahu, ya kita anggap intervensi ini dapat dilakukan gitu. Ya itu kan artinya ini sebagai proses yang sangat politis gitu semuanya. Ya milih DPR juga kan. Jadi kita harus melihat KPK ini dari waktu ke waktu itu semuanya melalui proses politik gitu. Nah jadi siapapun yang bisa lolos seleksi semacam ini pasti orang yang dapat bermain secara politik, bukan orang yang punya komitmen etik juga gitu. Nah makanya dalam sebuah podcast gitu Bang Refli Harun, ya yang pinter banget ilmu hukumnya, mengaku sulit lolos seleksi beginian katanya. Dia merasa tidak cakap berpatron klien, bermain politik sebagaimana banyak yang lolos menurut beliau gitu. Nah
Itu yang jadi poin gua. Ini proses politik semuanya. Ada proses politiknya. Nah, jadi tidak setuju itu juga gua anggap bagian dari sebuah orkestrasi politik. Baik mereka yang bersuara itu sadar atau tidak, itu juga bagian dari langkah politik juga gitu. Jadi agak naif juga kalau kita mengatakan ini orang bermasalah, yang menolak ini orang baik gitu. Gua nggak bilang salah ya, tapi naif gitu. Jadi gua berharap kita jangan terlalu sentimental gitu melihat soal ini. Nah, kembali ke ucapan Bang Panji tadi gitu ya soal dukungan-dukungan ini ya. Bang Panji itu gue ingat banget dulu pernah bilang bahwa ketika orang masuk ke politik itu kayak masuk septic tank, yang mana sebersih-bersihnya lu pasti kecipratan dikit-dikit lah gitu. Namanya septic tank gitu. Nah, pasti ada kena kotoran gitu, sebersih apapun lu gitu. Nah, jadi Pak Firly ini ya orang yang masuk ke dalam proses politik itu. Perkara ada yang menolak beliau dan Pak Jokowi menyetujui, kan ini bagian dari langkah politik gitu. Jadi semua orang juga ada masalahnya lah gitu kalau udah masuk ke politik seperti yang Bang Panji bilang gitu. Makanya gue gak terlalu mau bermain dan terlalu termakan gitu dengan narasi yang baik buruk seperti ini gitu. Nah, menanggapi TWK ini bagaimana harusnya gitu. Nah, kalau menurut gua nih, lu sikapilah dengan keyakinan lu masing-masing. Kembali lagi keyakinan masing-masing, gak jelas nih kesimpulannya nih. Nah, gua cuma kasih pandangan gua aja gitu sebagai salah satu referensi gitu. Gue meniru Bang Panji lah, anggap gue sebagai salah satu referensi aja gitu. Gue nggak mau bilang orang baik masuk politik itu akan menjadi solusi gitu, tapi itu menjadi slogan yang udah nggak laku lagi gitu loh menurut gue. Udah jelas salah gitu. Nggak ada orang baik buruk di politik itu dah. Jadi kalau udah masuk ke politik itu hitungannya bukan baik buruk, tapi ya udah lain gitu hitungannya. Jadi nggak perlu terlalu sentimental juga melihat soal-soal politik gitu. Buat gua yang penting orang yang bisa gua pastikan bisa melakukan sedikit kebaikan dari semua kerusakan, sekaligus berikan banyak penjelasan dari semua kerusakan tersebut gitu. Dari sedikit kerusakan yang terjadi apapun itu. Jadi kita butuh orang yang bisa menjelaskan sehingga kita bisa tahu paling enggak gitu kita di generasi selanjutnya, di orang lain yang udah tahu kerusakan itu di mana, nanti suatu saat dia bisa melakukan sedikit juga. Jadi ini sebuah pekerjaan yang sangat panjang sebenarnya. Nggak ada satu orang hebat bisa memberantas semua korupsi. Itu gue sangat gak setuju gitu dengan pandangan kayak begitu gitu. Nah itulah yang gue bilang tadi. Yang paling penting adalah kita harus ikut pastikan orang yang kita dukung ya. Nanti kalau pemilu misalnya lu milih partai atau lu milih presiden, pastikan orang yang kita dukung, milih caleg gitu, bisa melakukan sedikit kebaikan. Selain dia bisa melakukan sedikit kebaikan, lu juga harus bisa memastikan gitu. Artinya apa? Kita ini butuh semakin banyak warga yang sadar gitu. Itu jauh lebih penting. Oke, jadi ya begitu. Ini soal politik semuanya. Kita tidak perlu terlalu sentimental ya. Jadi nanti kalau lu sadar ini sebuah proses politik, ya udah saatnya lu memilih orang ya seperti yang gue bilang tadi, bisa lu pastikan melakukan sedikit kebaikan dan bisa lu pastikan juga dia bisa memberikan penjelasan untuk semua permasalahan, sehingga sedikit demi sedikit itu jadi pelajaran bagi semua orang dan ini jadi sebuah
agenda panjang terus menerus untuk memperbaikinya. Kalau gua nggak bisa, anak gua, kalau anak gua nggak bisa ya cucu gua gitu. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Nah, makanya selain kita butuh politisi atau orang-orang duduk di jabatan publik yang begitu kuat gitu, yang begitu bisa melakukan kebaikan, sedikit kebaikan tadi. Yang jauh yang lebih penting adalah kita bisa pastikan, orang yang bisa memastikan itu adalah warga yang sadar. Sampai jumpa lagi Masyarakat Total Politik, semua warga yang sadar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.